A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita ini. Selanjutnya salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para maksumin salamullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Pada perkuliahan kali ini tentunya dengan mata kuliah fikih akhlak, insyaallah kita akan melanjutkan dan masuk pada sesi yang ke-10. Nah, pada sesi yang ke-10 ini teman-teman, tentu sebagaimana silabus yang sudah kita bagikan, ya kita akan menjelaskan tentang sebuah tema yang mungkin tema ini adalah hal yang sering kita temukan di tengah-tengah kita sekalian, di mana temanya itu adalah tentang berdusta atau al-kadhib. Nah, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa di dalam menjelaskan sebuah tema tentu senantiasa kita awali dengan penjelasan secara umum, lalu kemudian dilanjutkan dengan pendefinisian atau penjelasan tentang pengertian daripada tema yang kita angkat kali setiap sesinya. Dan sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang al-kadzib ini atau berdusta ini, tentu kita menyadari bahwa yang namanya berdusta atau istilah lainnya adalah berbohong, itu adalah sebuah tindakan yang masuk dalam sebuah kategori yang kita sebut dengan akhlakul madzmumah atau akhlak atau moral yang istilahnya dikategorikan moral yang buruk. Artinya yang disebut dengan berbohong ini adalah mengatakan hal yang ya tentunya berlawanan atau bertentangan dengan sebuah hakikat, sebuah kebenaran, di mana kita mengatakan sesuatu yang merupakan kebalikan daripada sesuatu yang sebenarnya. Dan yang namanya berbohong ya tentu merupakan dosa besar yang jelas-jelas mendapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para maksumin salamullah alaihim ajma'in. Dan ini berdusta ini atau al-kadzib ini dianggap ya bukan hanya termasuk perbuatan atau dosa besar, tapi di selain itu ia dianggap sebagai kunci segala keburukan dan ya menjadi penyebab iman seseorang itu menjadi runtuh, menjadi gugur, dan banyak sekali konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima ketika seseorang itu memberanikan diri untuk berbohong atau terjerumus di dalam tindakan berbohong, berdusta. Nah, tentu yang namanya berbohong itu ya dilarang atau istilah lainnya diharamkan, tetapi ya dalam beberapa kasus mungkin ya karena sifatnya kondisional, kondisi tertentu terkadang orang misalnya ya dengan terpaksa harus melakukan tindakan berbohong ini. Namun itu pada memiliki ruang tersendiri untuk menjelaskan pada kondisi-kondisi semacam apa
dan bagaimana seseorang itu bisa melakukan atau ya bisa berbuat yang mana perbuatannya itu adalah sebuah atau tindakan ucapannya itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas atau dengan kata lain berbohong. Misalnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendapat atau berpapasan dengan persoalan-persoalan yang mungkin berupa perselisihan, pertikaian di antara sesama umat, di antara sesama ya anggaplah komunitas kita, masyarakat kita, dikarenakan mungkin ada maslahat, maka kemudian di situ kita bisa berlindung atau menggunakan atau bertindak istilahnya berupaya untuk berbohong misalnya. Ya tentunya dalam lebih khusus lagi kalau menyangkut persoalan keselamatan jiwa seseorang, keselamatan harta benda seseorang maupun orang lain. Dalam kasus-kasus ini ya karena ada maslahat yang lebih utama, yang lebih prioritas, maka berbohong di situ itu masuk dalam kategori yang diperbolehkan. Tapi ya sekali lagi kita tidak akan membahas itu lebih jauh. Kita hanya akan menjelaskan tentang apakah berbohong itu pada dasarnya adalah sesuatu tindakan yang diperbolehkan oleh syariat ataukah sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Dalam hadis itu ya disebutkan bahwa yang namanya tindakan berdusta, berbohong itu tentu memiliki konsekuensi bukan hanya bersifat duniawi tapi juga bersifat ukhrawi. Seperti misalnya kalau di duniawi yang sifatnya duniawi atau memiliki dimensi dunia, ya orang yang suka berbohong itu tentu akan direndahkan, akan dihina oleh orang-orang. Sementara juga ya akan mendapat kemiskinan misalnya. Juga konsekuensi akhiratnya itu ya tentunya adalah akan memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan iman yang dia miliki itu akan menjadi hancur, akan menjadi hilang dan ya juga akan mendapat kutukan daripada para malaikat itu. Nah, di sini kita akan coba menjelaskan tentang pengertian daripada al-kadzib itu atau al-kadzib atau berbohong, berdusta itu. Nah, seperti yang kita kemukakan di sini bahwa yang namanya berdusta, berbohong itu adalah merupakan salah satu keburukan moral dan berarti mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat, dengan kebenaran. Anggap misalnya sebagai contoh, kita memperlihatkan kepada orang lain sehelai baju misalnya, lalu kita mengatakan bahwa ini adalah kertas, ini adalah besi. Nah, itu adalah tindakan berbohong, berdusta. Yang ditunjukkan adalah baju, selai baju, tapi yang dikatakan adalah besi dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan berbohong atau berdusta. Atau ada juga penjelasan lain tentang berbohong ini, di mana dikatakan bahwa yang namanya berbohong itu adalah mengutip perkataan orang lain, orang yang dia tidak mengatakannya.
Misalnya ada seorang mengatakan bahwa saya tidak berada di kampung halaman saya, tapi saya sedang bepergian. Tapi ada orang lain mengatakan bahwa dia tidak kemana-mana, ada di kampung halamannya. Cek dan recheck, diketahui bahwa ya orang itu memang tidak ada, tapi si fulan ini bersikeras bahwa dia ada. Dia menjelaskan kepada orang lain bahwa si fulan ada. Nah, ini kan tidak sesuai. Artinya, atau lebih parahnya misalnya ya dalam dunia keilmuan itu ketika kita menukil sebuah pandangan dari seorang pakar itu, seorang ilmuwan, ya tentunya kita harus berhati-hati dalam menukilnya. Mungkin saja itu tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh ilmuwan tersebut. Itu hanya pemahaman kita terhadap apa yang dikemukakan, sehingga ya perlu hati-hati di dalam menukil sebuah pernyataan, menukil sebuah statement yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan kita untuk kemudian kita sampaikan dan nukilkan kepada yang lain. Bahkan lebih parahnya lagi adalah dalam periwayatan kita dalam tradisi meriwayatkan hadis, tentu kita akan mengalami, akan menemukan hal-hal yang janggal yang diawali dari sikap berbohong ini. Sehingga ya cukup hati-hati dalam penelitian kesahihan dan ketidaksahihan sebuah riwayat. Itu perlu disiplin ilmu tersendiri, di mana di sana diajarkan bahwa ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Juga dikatakan bahwa yang namanya berbohong itu ya merupakan lawan daripada kebenaran, merupakan lawan dari hakikat dan kejujuran, dan orang yang berbohong disebut sebagai apa? Sebagai pendusta, al-kadzib, bahkan ada al-kadzab. Nah, posisi atau kedudukan serta urgensi daripada berbohong ini ya tentunya karena berbohong adalah salah satu akhlak tercela yang dikategorikan sebagai akhlak tercela yang terbesar dan dosa terburuk, dan dalam beberapa riwayat telah diperkenalkan sebagai kunci dari semua keburukan. Nah, menurut Mullah Ahmad Naraqi, banyak ayat dan riwayat telah menyebutkan bahwa berbohong itu adalah perbuatan tercela. Demikian juga misalnya dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab akhlak terdapat bab-bab tersendiri yang membahas kebohongan, membahas tentang al-kadzib, yaitu kebohongan. Sebagai contoh misalnya bisa kita lihat di dalam kitab Al-Kafi tentang al-kadzib, tentang berbohong ini, di mana diriwayatkan 22 hadis yang mengecam tindakan berdusta dan tindakan berbohong ini. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, apakah berbohong atau berdusta itu termasuk salah satu dosa besar? Nah, jawabannya ya perlu kita lihat beberapa bukti, beberapa kesaksian yang bisa kita istilahnya bisa kita temukan di dalam beberapa riwayat, di mana di dalam beberapa riwayat itu berbohong itu dianggap sebagai dosa besar, Oleh karena itu Syahid Tsani menganggapnya sebagai dosa besar yang menyebabkan seseorang itu tidak lagi dianggap atau tidak dikategorikan sebagai seorang yang adil. Nah, ini jadi begitu beratnya
ajaran ini untuk kita tunaikan. Karena kenapa? Ya karena bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita belum sanggup lah istilahnya untuk meninggalkan yang namanya berbohong atau berdusta. Itu kita sedang berupaya untuk mengarah ke sana. Nah, sehingga salah satu konsekuensinya ketika orang berbohong itu adalah dia akan dikategorikan atau dianggap sebagai seorang yang tidak adil lagi kalau misalnya dia telah melakukan yang namanya berbohong itu. Namun Syekh Ansari dengan mengutip riwayat lain, beliau berpendapat bahwa berbohong itu adalah dosa besar, tentunya dengan catatan bahwa jika memiliki efek yang merusak atau mafsadah. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Kula ini. Jadi seperti itu. Nah, dalam beberapa riwayat berbohong tentang Allah, tentang Nabi SAW dianggap sebagai dosa besar atau diistilahkan iftira. Nah, beberapa orang dengan mengutip riwayat-riwayat ini berpandangan bahwa berbohong sebagai dosa besar hanya berlaku untuk kasus ini. Atau bahkan riwayat-riwayat ini menunjukkan beratnya dosa dalam kasus-kasus ini. Teman-teman bisa lihat di dalam Muhadits Nuri Wasailus Syiah. Nah, sejauh ini kita masih sekedar menjelaskan beberapa poin terkait dengan berbohong, termasuk pengertian daripada berbohong atau berdusta tersebut. Nah, setelah kita menjelaskan poin-poin tersebut, maka pada penjelasan berikutnya kita akan menerangkan tentang hukum daripada berbohong atau berdusta itu sendiri. Berdusta atau berbohong itu pada umumnya tentunya dilarang atau diharamkan. Dan ada beberapa alasan atau dalil untuk hukum ini. Alasan-alasan ini mencakup alasan yang sifatnya rasional atau kita istilahkan dengan dalil akli, ada alasan syariat, juga kita istilahkan sebagai dalil nakli, dan ada alasan-alasan seperti misalnya alasan moral. Jadi singkatnya bahwa berbohong itu dapat merusak kepercayaan, merusak tatanan sosial, dan bertentangan dengan fitrah manusia. Selain itu, terdapat banyak ayat, dan juga bukan hanya ayat tapi riwayat yang mengutuk, yang isinya adalah kutukan dan larangan terhadap berbohong atau berdusta tersebut. Nah, coba kita uraikan beberapa alasan atau argumentasi yang bisa kita jadikan sebagai dasar, sebagai landasan untuk mengatakan bahwa yang namanya berdusta, yang namanya berbohong itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Dari sisi argumentasi yang pertama, yaitu argumentasi rasional, di mana pertama dikatakan bahwa ya konsekuensi daripada berbohong itu ya lahirnya ketidakpercayaan. Kebohongan ya tentunya akan menghancurkan kepercayaan, merusak kepercayaan. Ketika misalnya seorang bawahan mencoba untuk berbohong kepada atasannya,
maka atasannya tidak akan mempercayainya lagi. Dia telah merusak integritasnya, dan masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat kepercayaan sulit mencapai kemajuan dan keunggulan. Dan masyarakat yang di dalam masyarakat itu misalnya tidak ditemukan, tidak didapatkan semacam kepercayaan, maka tentunya itu akan sulit untuk mencapai kemajuan dan keunggulan. Nah, itu penjelasan sederhana pertama terkait dalil akli dan resminya. Dalil yang kedua adalah akan lahir, akan terjadi, akan muncul yang namanya disrupsi, atau istilahnya adalah ikhtilal di dalam sistem sosial. Kebohongan, berdusta tentunya itu dapat mengganggu tatanan sosial, dapat merusak tatanan sosial kita, dan tentunya akan menyebabkan kekacauan. Jika kebohongan menjadi hal yang umum, sudah menjadi hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita, maka tentunya kita akan berhadapan dengan suatu kondisi yang sangat-sangat sulit untuk membedakan, khususnya di dalam membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, dan juga kepercayaan terhadap pernyataan pun akan menjadi tiada, atau istilah lainnya menjadi hilang. Yang ketiga, sebagai bagian daripada dalil akli ini adalah bahwa kontradiksi dengan kodrat atau fitrah manusia. Kebohongan ataupun berdusta jelas-jelas bertentangan dengan kodrat manusia, yang artinya masih murni, manusia yang masih suci, yang belum terkontaminasi apapun. Manusia pada dasarnya secara fitrah adalah pencari kebenaran, menganggap kebohongan sebagai sesuatu yang menjijikkan. Itu tiga dalil yang kita kategorikan sebagai dalil akli. Nah, dalil berikutnya adalah kita coba akan menyebutkan beberapa atau dalil ayat, di mana tentu ayat-ayat Al-Quran ini jelas-jelas menyebutkan kecaman, menyebutkan larangan berbohong. Ayat yang mana saja? Di sini misalnya kita menukil sebuah ayat dari surah Al-Nahl ayat 105, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna biayatillahi wallahu wa ulaika humul kadzibun. Sungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Tentu berkaitan dengan ayat ini, di mana dikatakan bahwa terdapat beragam ungkapan dalam berbagai ayat. Bahkan dalam surah An-Nur ayat 7 kita akan menemukan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jelas-jelas mengutuk
orang yang mencoba memberikan kesaksian palsu untuk kelima kalinya. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Di ayat lain yaitu dalam surah Az-Zumar ayat 3 disebutkan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berdusta dan kafir. Oleh karena itu, kalau kita menyadari, maka kita akan menemukan dalam banyak ayat bahwa ia dikutuk dengan sebutan dusta atau sebagai pendusta dan pembohong. Misalnya pembohong ya, berdasarkan apa perbuatannya. Itu melihat istilahnya ayat-ayat. Adapun dalil berikutnya yang bisa kita kemukakan di sini adalah dalil riwayat. Tentu ada banyak riwayat ya menjelaskan tentang berbohong ini. Tapi kita coba di sini ada sebuah riwayat di mana riwayat ini adalah Ali bin Ja'far, di mana beliau meriwayatkan dari Imam Musa bin Ja'far alaihissalam, dan beliau juga meriwayatkan dari luhur yang mulia, laisa laka an tatakallama bima syi'ta, tidaklah kalian boleh berbicara sesuka hati kalian, in li'anna Allah azza wa jalla yaqul wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Tidak boleh berbicara sesuka hati kalian. Kenapa ya? Karena Allah berfirman wala taqfu ma laysa laka. Dalam hadis-hadis sahih lain ya, seperti misalnya Sahih Hisham bin Salim, disebutkan bahwa qultu li abi Abdillah alaihi salam ma haqqul lillahi ala khalqihi faqala ay yaqulu ma ya'lamuna wa yukaffir. Beliau menjawab, hendaknya mereka mengatakan apa yang mereka ketahui dan menjauhi tidak mengatakan apa yang mereka tidak ketahui. Maka jika mereka melakukan itu, maka mereka telah memenuhi hak ilahi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alu dzalika faqad addu ila Allahi fa idza fa'alu dzalika faqad addu ila Allahi haqqan. Nah, dalam hadis sahih Hisham bin Salim yang disebutkan itu ada sebuah kalimat yang diungkapkan di situ, di mana kalimatnya qul li abi Abdillah alaihi salam ma haqqullah ala khalqihi, apa hak Allah atas makhluknya. Imam menjawab faqala ay yaqulu ma ya'lamun wa yakuffu amma la ya'lamun. Hendaknya mereka mengatakan apa yang mereka ketahui dan menjauhi tidak mengatakan apa yang tidak mereka ketahui. Maka jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah memenuhi hak ilahi mereka kepada Allah. Fa idza fa'alu dzalika faqad
faqad addu ilallahi. Nah, itu yang saya kira yang bisa kita sampaikan terkait dengan perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran meskipun cukup singkat, tapi yang jelas kita punya wawasan untuk kemudian kita bisa kembangkan sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.